Perkenalkan, nama saya Imro'atus Solihah, NIM 0502022151, kelas Hukum Ekonomi Syariah 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kutsia dengan NIM 050202210054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Anggraini dengan NIM 05020202171. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip akad. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas akad. Yang pertama yaitu ada asas ilahiyah atau yang biasa disebut dengan mahda al-tauhid, di mana asas ini merupakan prinsip utama dalam mengatur seluruh aktivitas manusia dalam bentuk kesatuan. Yang kedua yaitu asas ibahah atau asas kebolehan, di mana pada asas ibahah ini segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Yang ketiga yaitu ada unsur keadilan atau yang biasa disebut mabda al-adalah, di mana dalam asas ini segala sesuatu yang ada unsur kebolehannya itu tidak diperbolehkan ataupun dilarang. Dan yang keempat ada asas kesamaan atau kesetaraan atau yang biasa disebut dengan mabda al-musawah, di mana dalam asas ini mengandung pesan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan dalam hal apapun, di mana kecuali perbedaan itu dilihat dari ketakwaannya kepada Allah SWT. Adapun salah satu contoh dari asas tadi adalah asas mabda al-ibahah, yang mana segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Misalnya saja seseorang hendak memakan, di mana yang akan dimakan itu memang sama sekali tidak ada dalil yang menyatakan haram, dan tidak ada korelasi yang menyebabkan masuk dalam kategori makanan yang diharamkan, serta tidak membahayakan bagi kesehatan, maka makanan itu tadi halal untuk dikonsumsi. Asas kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan pondasi utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran, karena jujur itu identik dengan kebenaran. Asas tertulis ialah suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis, karena dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi persengketaan. Asas kepercayaan atau mabda al-amanah. Amanah berarti telah memenuhi apa yang dititipkan dan disampaikan kepadanya sehingga muncul rasa ketenangan hati tanpa kekhawatiran sama sekali. Karim, tolong iki disiapno pesanan ese. Ojo keliru ya. Siap. Nek wis siap, diantar yo pesanan nang hotel 11 bintang. Ingat, mengantarkan pesanan sama dengan menyampaikan amanah. Siap bos, ojo khawatir. Ya Allah, aduh, iki ese keburu mencair nek macet suwe. Pokoknya, aku harus segera menyampaikan pesanan es. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Mas, tunggu. Aku terno yo. Maaf mas, pakai aplikasi lah. Wih, laku bawa es. Gak oleh mas. Peraturan iku, penumpang dilarang membawa benda cair. Iku becak. Tapi podo hai, ambek gerobakku. Gak iso liwat. Ya wis lah, terpaksa jalan kaki. Pak bos, mengantarkan amanah memang susah. Alhamdulillah wis nyampe. Pak, ini amanahnya. Maksudku es baloknya. Benar-benar pemuda yang amanah. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan atau mabda al-maslahah. Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dan juga bagi masyarakat sekitar. Asas-asas yang berakibat hukum dan bersifat khusus. Terdapat yang pertama, yaitu asas kerelaan atau konsensualisme, di mana cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya formalitas tertentu. Sebagai contoh, seorang pengusaha konveksi baju ingin mencari tempat untuk membuka usahanya dengan menyewa rumah agar kegiatan usahanya itu berjalan. Nah, syarat-syarat yang diinginkan oleh pengusaha tersebut ialah bahwa seorang yang menyewakan bangunan rumahnya harus setuju dengan tidak adanya perenovasian atau pembetulan bangunan terhadap si penyewa bangunan yang rusak karena bangunan tersebut dipakai untuk konveksi dan pengusaha tersebut berani membayar 2 kali lipat dari harga sewa per tahunnya. Jika pihak penyewa dan pemilik bangunan dengan persyaratan yang dibuat oleh pihak pemilik bangunan dan setuju atas permintaan syarat penyewa, maka kontrak tersebut sudah dapat berlaku terhadap kedua belah pihak tersebut. Yang kedua, asas kebebasan berakad yang mengajarkan bahwa dalam suatu akad, para pihak bebas membuat perjanjian dalam segi apapun, termasuk juga dalam penyelesaian apabila terdapat sengketa. Yang ketiga, asas perjanjian itu terikat, yang dapat dipahami bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian terikat tersebut wajib untuk mengikatkan diri dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut. Yang keempat, asas keseimbangan, yaitu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Yang kelima, asas kepastian hukum,
merupakan perihal keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan. Kepastian hukum ini ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum, terutama norma hukum tertulis.